Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita paparkan di ruangan untuk pendalaman materinya aplikasi pupuk organik cair, bioorganik cair yang kemarin itu. Sekarang ini hasilnya bisa dilihat nggih. Kira-kira ada perbedaan enggak? Ada. Signifikan. Signifikan nggih. Jadi itu tadi bisa dilihat baik tanaman cabai maupun tanaman bawang merah ini, apalagi kondisi sekarang kan asem-aseman toh. Kalau asem-aseman itu kita menggunakan bioorganik cair secara teratur, itu dampaknya sangat banyak sekali. Itu positif terhadap peningkatan pH tanah. Yang kedua, pemecahan unsur hara di dalam tanah. Toksin-toksin itu kemarin kan ada agen hayatinya toh. Agen hayati fungsinya untuk apa? Untuk menekan perkembangan patogen dalam tanah. Nah, ini sudah berapa kali kocor kemarin? Kan baru satu kali. Nah, padahal kalau hari tanggal 3, sekarang tanggal berapa? Tanggal 14? Sekitar 10 hari, 2 minggu ya? Nah, perhatikan 10 hari. Ini 2-3 hari lagi harusnya waktunya kocoran. Nah, maksud saya begini, perhatikan betul, kita aplikasi harus ada kontrol. Nah, usahakan apalagi kalau kita sudah memberikan pupuk kimia sintetis utamanya fosfat dan kalium, itu segera disusul dengan apa? Bioorganik cair, agar supaya apa? Bioorganik cair itu di dalam tanah dia nanti akan mampu memecah senyawa hara di dalam tanah. Di tanah ini fosfat, kalium masih banyak sekali. Ada pertanyaan? Gimana? Tanya. Oke, silakan kalau mau tanya. Oke, saya tambahkan. Yang harus kita pahami, tanah yang asam itu berarti pH-nya rendah. Dia harus naik dulu. Oke, kalau kondisi seperti ini, ya tanah harus muncul yang namanya rongga udara. Pori-pori tanah harus membuka. Kalau pori-pori tanah membuka berarti ada apa? Aktivitas mikroorganisme. Kalau mikroorganisme itu sudah bekerja dengan baik di situ, membuka pori-pori tanah, kemudian dia memecah unsur hara. Disinilah nanti kalau pori-pori tanah sudah membuka, keasaman akan pH-nya naik. Dampaknya kalau pH-nya sudah mulai naik, jamur-jamur patogen, bakteri tidak akan banyak berkembang. Kan nggih? Berarti penggunaan bioorganik cair secara teknis dirasa penting napa mboten? Penting, Pak. Penting nggih. Nah, ingat kalau jenengan rutin di dalam budidaya tanaman itu minimal kita 3 kali menggunakan bioorganik cair. Kalau nanti jenengan menggunakan pupuk kimia sintetis, otomatis cepat terurai, perkembangannya bagus, ini nanti akan berkurang penggunaannya. Kelebihan dari mikroorganisme itu dia bisa berkembang di dalam tanah. Waktu jenengan kocor kimia pupuk, jenengan semprot pestisida, ada residu kimia enggak? Ada, Pak. Ada nggih? Dan itu mengganggu tanaman enggak di dalam tanah? Nggih. Proses metabolisme tanaman di dalam tanah itu akan terganggu. Maka disinilah peran penting dari bakteri itu. Oke. Nah, bisa dilihat toh. Nanti silakan dilihat sendiri. Ini yang kita aplikasi dengan bioorganik cair dengan yang tidak. Bagus, mohon tunjukkan yang aplikasi, Mas. Pak, di ini saja. Nah, silakan dilihat. Yang dari sini apa ini? Beri, Pak. Monggo. Ini ya, seperti ini. Batangnya lebih besar. Oke. Kalau kita jadi penyerapan haranya itu dia lebih maksimal. Ini masih aplikasi 1 kali. Kalau kita tambah lagi, makanya yang penting itu bagi kita adalah coba ini lihat. Kalau kita mau memberikan pupuk, apalagi pupuk jenisnya NPK, itu kan mahal. Agar tidak hilang bagaimana? Cepat terserap oleh akar tanaman, maka gunakan bioorganik cair. Nah, sekarang ini coba dilihat yang kontrolnya ini. Ini, Mas. Ini kontrolnya yang sini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi upayakan untuk menguji atau mengetes yang namanya kandungan bioorganik cair yang kita buat sendiri, maka seperti ini caranya.
ada yang digunakan untuk aplikasi, ada yang tidak. Betul nggih? Sudah jelas semuanya? Mas Fajar, Mas Cip, Nggih, Pak. adik-adik, saya kira penjelasan singkat ini bisa diterima nggih? Nggih. Agar supaya nanti bisa jadikan dokumentasi bahwa kegiatan kita ini nanti ke depan nanti mudah-mudahan bisa berlanjut. Amin. Satu tim lagi. Ya, oke. Masih semangat nggih? Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, mari kita kembali ke